Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Inilah kita lanjutkan bacaan kitab Yahya ini yang selalu saya katakan dalam membaca kitab Yahya ini didasari dengan usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Karena saatnya dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah itu setiap orang untuk merenungkan dirinya, siapapun saja, apakah itu pemimpin, apakah itu pejabat, apakah itu pedagang, apakah itu petani, apakah itu kiai, ulama. Mari dalam bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh taubat ini, kita manfaatkan untuk mengoreksi diri kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dengan taubat kita, menyadari kekurangan diri kita, jangan selalu merasa lebih. Ini yang sangat berbahaya. Orang yang selalu merasa lebih sehingga tidak perlu kritikan orang, tidak perlu peringatan orang. Padahal dia sedang mabuk, kadang-kadang mabuk oleh dunia. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, idza ra'aitum al-alim ribban lid-dunya fattahibuhu ala dinikum fa inna kulla muhibbin yahudu fima ahabba. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyampaikan, idza ra'aitum, apabila engkau melihat seorang alim, jika engkau melihat seorang alim muhibban lid-dunya, dia mencintai dunia. Mencintai dunia dalam pengertian mencintai dunia melebihi daripada kecintaannya kepada Allah, melebihi daripada kecintaannya kepada Rasulnya, melebihi daripada kecintaan kepada agamanya. Kalau kau melihat orang alim yang sudah mencintai dunia ini, fattahamuhu ala dinikum, maka boleh kau mencurigai atas agamamu itu. Ini yang dikata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fa inna kulla muhibbin, maka sesungguhnya orang yang mencinta itu yahudu akan tenggelam masuk fima ahabba, tidak apa yang ia cintai. Sehingga kadang-kadang cinta itu sering dikatakan cinta itu buta. Kalau sudah cinta, mata menjadi buta, telinga menjadi budek, tidak menerima nasihat, tidak menerima peringatan. Itu orang yang sudah mabuk cinta. Kalau seorang ulama sudah mabuk cinta kepada dunia, nah inilah kata Sayyidina Umar, pasti dia akan yahudu, dia akan tenggelam masuk, menyelam fima ahabba, di dalam apa yang dia cintai. Wa qala Malik ibn Dinar rahimahullah, qara'tu fi ba'dil kutubis salifah anna Allah ta'ala yaqul inna ahwana ma asna'u bil alim idza habba dunya an ukhrija halawata munajati min qalbihi. Berkata Imam Malik ibn Dinar rahimahullah, saya membaca di sebagian kitab-kitab yang terdahulu, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ahwana ma asna'u, sesungguhnya paling ringannya apa yang saya kerjakan terhadap orang alim, idza ahabba ad-dunya, apabila dia mencintai dunia.
Mencintai dunia ini, saya ulang sekali, mencintai dunia melebihi daripada cintanya kepada agamanya, lebih daripada mencintai kepada Tuhannya, kepada Rasulnya, sehingga dia lalu tidak kenal kebenaran. Itu yang dimaksud sini idza ahabba ad-dunya an ukhrijat, maka akan saya keluarkan halawata munajati, manisnya munajat dengan saya, min qalbihi, dari hatinya. Jadi ketika dia munajat kepada Allah, ketika dia berdoa kepada Allah, ketika dia zikir kepada Allah, ketika dia munajat dalam sholat, misalnya sholat tahajud, sudah tidak ada rasa manisnya, semuanya ngambang. Orang yang beriman, yang mencintai kepada Allah, ketika dia sujud kepada Allah merasa nikmat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dalam hati maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ketika membaca kalimat tasbih dia merasa nikmat. Tapi orang-orang yang mencintai dunia semuanya sudah tidak ada nikmatnya. Nyebut Allah tidak nikmat, munajat dengan Allah tidak nikmat, semua Allah hilangkan semua ini. Wa kataba rajulun ila akhir lahu. Di sini hanya cerita begini ya. Cerita itu kalau bagus ya tentu baik, walaupun bukan Quran, bukan hadis. Kalau ada cerita yang bisa diambil pelajaran. Wa kataba rajulun ila akhir lahu, menulis seorang laki-laki kepada kawannya, innaka qad utita ilman, sesungguhnya engkau telah diberi oleh Allah ilmu. Ini sama-sama alimnya yang kirim surat ini kepada kawannya yang juga alim. Dia tulis surat, innaka qad utita ilman, sesungguhnya engkau telah diberi oleh Allah ilmu. Fala tutfi'unna nura ilmika, jangan kau matikan cahaya ilmumu itu. Cahaya ilmumu jangan kau matikan. Dengan apa mematikan? Wala tutfi anna nura ilmika bidulmatil qulub, jangan kau padamkan cahaya ilmu itu dengan ketoliman, kegelapan dosa-dosa. Fatabko, maka engkau akan fitul mati, dalam kegelapan, yauma yas'a, pada hari di mana berusaha ahlul ilmi binuri ilmihim, semua ahli ilmu yang sedang memanfaatkan dengan cahaya ilmunya. Engkau berada di dalam kegelapan nanti tentunya pada hari kiamat. Marilah cahaya ilmu kita jaga supaya ilmu ini tetap bercahaya. Amalkan ilmunya. Kalau tahu ini wajib kerjakan, kalau tahu ini haram tinggalkan. Jangan sampai ilmunya ditinggal, tidak dipakai. Nah, untuk agar ilmunya itu tetap bercahaya, maka amalkan ilmu itu. Jangan berbuat dosa. Selama manusia itu menjauhi larangan-larangan Allah dan perintah-perintah atau dikerjakan, maka ilmunya akan bercahaya di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang ditulis dalam kitab ini. Wa kana Yahya bin Mu'ad, adapun Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah yaqul li ulama dunia, dia berkata untuk ulama-ulama dunia ini, ulama-ulama yang mencintai dunia ini, yang melebihi kecintaannya daripada Allah dan Rasulnya dan agamanya. Tentu agama tidak melarang kita mencintai orang tua, kita mencintai anak, kita mencintai istri, kita mencintai harta, persilakan. Tapi hendaknya kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada agamanya di atas segala kecintaan yang ada. Itu yang diminta oleh agama. Bukan berarti kita dilarang mencintai anak kita, saudara kita, istri kita, ayah kita, tidak. Persilakan, biarlah kecintaan itu semua.
Tetapi hanya kecintaan kepada selain Allah itu di bawah kecintaan kepada Allah. Berkata Imam Yahya Ar-Razi kepada ulama dunia, ya ashabal ilmi, wahai orang yang punya ilmu, usurukum qaisar, rumahmu istana kaisar Romawi. Jadi istananya, rumahnya ulamanya yang cinta dunia ini sama dengan rumahnya kaisar Romawi. Wa buyutukum, dan rumah-rumahmu kasrawiyah, seperti rumahnya Kisro, penguasa Iran yang kenal dengan kemewahannya. Wa athwabukum, dan pakaianmu seperti pakaian Tohiriyah. Tohiriyah itu dari nama orang yang benar Abdullah bin Tohir, seorang menteri yang selalu berpakaian yang mewah-mewah. Nah, diumpamakan oleh dia, wahai ulama-ulama, istanamu kayak istananya Kaisar Romawi, rumahmu kayak rumahnya Kisro di Iran, pakaianmu kayak pakaiannya Tohir Abdullah, seorang menteri yang pakai mewah. Wa akhfafukum, dan sepatumu Jalutiyah, seperti sepatunya Jalutiyah yang mewah. Wa marakibukum Qaruniyah, dan kendaraan kalian kendaraan Qarun. Qarun itu punya kendaraan yang mewah, ya tentu waktu itu kuda, tapi semuanya dihias dengan emas. Kudanya itu, lehernya, kepalanya, tempat duduknya. Wa awanikum, dan alat-alat minummu, alat-alat makanmu Fir'auniyah, dari Fir'aun, seperti alat-alatnya Fir'aun. Gelasnya gelas emas, piringnya piring emas, sendoknya sendok emas, garpunya garpu emas. Wa ma'atikum, dan tempat berkumpulmu jahiliyah, cara jahiliyah. Ada yang dikatakan wa mawaidukum, dan tempat makanmu tempat makan jahiliyah. Wa madahibukum syaitoniyah, dan madhab sistem yang kau pakai sistemnya setan semua. Fa aina syariatul Muhammadiyah, di mana letaknya syaratnya Nabi Muhammad kalau kau perbuatannya semacam ini? Kemewahan hidup yang dikejar, sehingga dicontohkan di sini istananya Kaisar Romawi, rumahnya kayak rumahnya Kisro di Irak, dengan segala kemewahannya. Nah, mestinya jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, ukur dengan sekitarnya. Ini mestinya kalau seorang ulama, maka dikatakan fa'ina asyariatul Muhammadiyah, mana syariatnya Nabi Muhammad. Wa qala syair, dan berkata seorang penyair. Ulama itu oleh penyair di sini dikatakan sebagai penggembala kambing. Wa ra'isyat yahmi adziba anha, dan penggembala kambing itu menjaga kambingnya, maka dia menjaga yahmi adziba anha, menjaga kambingnya dari serigala. Yahmi adziba, adzib itu serigala, anha dari kambingnya. Jadi penggembala kambing, kiai ini kayak penggembala kambing yang menjaga kambingnya supaya tidak dimakan serigala. Fakaifah idza ru'at laha di'abun, bagaimana kalau penggembalanya serigala? Subhanallah. Penyair ini, jadi ulama ini kayak penggembala kambing. Penggembala kambing itu menjaga kambingnya dari serigala supaya tidak ikan serigala. Kemudian kata penyair, fakaifah idza ru'at laha di'abun, bagaimana kalau penggembalanya sendiri serigala? Habis kambingnya itu dimakan semua oleh penggembalanya. Nah, lah inilah termasuk juga pemimpin-pemimpin yang menggembala rakyatnya. Semua baik ulama maupun pemimpin negara itu mestinya tujuan pertama membuat rakyatnya sejahtera.
Dia digaji oleh rakyat, dibayar oleh rakyat, cukup makan gajinya dari rakyat itu. Toh rakyat ngasih gaji sudah cukup besar. Katakan seperti sekarang kadang-kadang anggota DPR dengan tunjangan segalanya bisa terima 60 juta. Ya Allah. Seorang gubernur bisa 30-40 juta misalnya dengan tunjangannya. Atau lebih, saya tidak tahu. Sudahlah, makanlah dengan gaji yang dikasih rakyat itu sudah cukup. Bagaimana pikirannya untuk mensejahterakan rakyatnya? Bagaimana tujuannya untuk membuat rakyatnya itu aman? Tidak ada rasa takut. Mau ngambil duitnya sendiri di bank tidak takut. Mau naik sepeda motor jam 1 malam melintasi kampung ke kampung tidak ada rasa takut. Negaranya aman, tenang. Itu mestinya pemimpin-pemimpin berpikir untuk kepentingan rakyatnya, bukan berpikir untuk kepentingan dirinya. Jangan mumpung menjadi pejabat lalu mengumpulkan kekayaannya. Sudah menjadi pejabat jadi pengusaha lagi. Subhanallah. Mestinya pejabat-pejabat itu jangan jadi pengusaha. Konsentrasi dan kepercayaan jabatannya bagaimana untuk memberikan rakyatnya sejahtera. Bagaimana kehidupan supaya damai, keadilan terwujud. Ini kewajiban ulama dan kewajiban pemerintah. Ulama kewajibannya semacam itu. Supaya rakyatnya tahu jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga tidak membingungkan pejabat-pejabat pemerintah. Hakikatkah kalau saya pelajari, yang dibikin repot kepolisian, yang bikin repot negara, itu siapa? Orang-orang yang tidak tahu halal dan tidak tahu haram. Itu yang bikin repot negara. Maling, rampok, copet, yang main perempuan, yang mengganggu janda dan lain-lainnya. Itu semuanya orang-orang yang tidak takut kepada api neraka. Itu yang bikin repot negara. Kalau seandainya semua penduduk negeri ini bertakwa kepada Allah, semuanya takut kepada Allah, tidak melaksanakan larangan Allah, menjalankan perintah Allah, insya Allah polisi tidurnya nyenyak. Semua pejabat-pejabat bisa tidur nyenyak, tidak terganggu dengan segala macam perbuatan yang anarkis. Kalau seandainya mereka itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dalam kitab Ihya itu ulama disamakan dengan penggembala kambing di hutan yang menjaga kambingnya supaya tidak dimakan serigala. Subhanallah. Bagaimana kalau penggembalanya sendiri itu serigala, pemimpin-pemimpinnya serigala, ulama, pemimpin menjaga rakyat supaya rakyatnya sejahtera, hidup aman, damai, tidak ada gangguan. Kemudian kalau ulamanya dan pejabatnya serigala, rakus, tamak, serakah, rakyat akan menderita. Kekacauan akan timbul, anarkis akan timbul. Ini semuanya pekerjaan orang-orang yang tidak tahu halal dan tidak tahu haram. Oleh sebab itu, mari fungsi kita kembalikan. Dalam syair yang kedua, waqala akhar, dan berkata syair yang kedua, ya ma'syarul qurra wa ya milkal balad. Subhanallah. Wahai para pembaca. Para pembaca yang dimaksud para ulama. Karena ulama yang baca Quran, ulama yang baca hadis, ulama yang baca fikih, ulama yang baca kitab-kitab tafsir. Ya ma'syarul qurra. Wahai kumpulan orang-orang yang membaca, artinya para ulama. Ya milhal balad. Subhanallah. Allah berikan contoh bahwa ulama itu kayak garam. Ya milhal balad, baik garam-garam negeri. Itulah ulama.
Semua makanan, apapun makanan yang dibikin oleh ibu-ibu tanpa garam semuanya tidak ada rasanya. Bikin gulai, tolong jangan dikasih garam, nggak ada rasanya. Bikin rawon, tolong jangan dikasih garam sama sekali, tidak ada rasanya. Bikin sop, bikin soto, bikin masakan apapun saja, jangan dikasih garam. Subhanallah, fungsi garam ini sangat penting di tengah-tengah masakan ini. Dan ulama lah yang merupakan garamnya umat. Dengan adanya ulama, umat jadi sedap, negara jadi sedap. Di mana ada ulama, disitulah kesedapan akan timbul. Satu kota, satu kecamatan ada ulamanya, maka rakyat akan sedap. Satu kabupaten ada ulamanya yang benar-benar ulama ul akhirah tadi, bukan ulama dunia. Maka ulama itu fungsinya mengenakkan semua makanan, menyedapkan semua makanan. Ini takbir dalam syair ini sangat tinggi. Kalau syair yang pertama, ulama dianggap penggembala kambing untuk menjaga kambingnya dari serigala. Yang menjadi pertanyaan, kalau kiainya dan pemimpin bangsanya serigala, habislah rakyat ini. Yang kedua, ulama itu disamakan dengan garam. Semua masakan akan sedap karena garam. Oleh sebab itu dikatakan di sini, ma yasluhul milku fasad. Tidak pantas garam jadi garam kalau garamnya sih rusak. Nah, kalau garamnya rusak, garam busuk, dimasukkan rawon, dimasukkan gulai, subhanallah. Maka para ulama, mari kita sadari, kami penggembala-gembala untuk menjaga umat ini, kami garam-garam masakan. Marilah bikinlah masakan sedap dengan adanya garam para ulama-ulama ini. Jangan menjadi garam yang busuk, jangan jadi garam yang rusak sehingga tidak menyedapkan makanan. Ulama tugasnya menyedapkan makanan. Ini dalam saat ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan menjadi koreksi kita, menjadi muhasabah kita. Benarkanlah kita sebagai ulama sebagaimana telah ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Inilah harapan saya kepada diri saya sendiri untuk mengoreksi muhasabah pada diri kita sendiri untuk menjadi ulama-ulama yang benar, menjadi penggembala kambing yang benar, menjadi garam yang benar, sehingga masakan menjadi sedap dengan adanya ulama. Inilah, marilah kita tutup doa dengan doa yang singkat. Ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfa' annal bala wal wabal wat tawad wa virus corona ya Allah min baladina hadza khassa wa min budani muslimina ammah ya hayyu ya qayyum ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin irhamna ya tawakkul alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.